Selamat pagi, praktikan ekologi laut dan estuaria tahun 2025. Hari ini aku mau jelasin tentang eh, bagian hasil dan pembahasan untuk laporan besar, yaitu tentang pengolahan data lamun. Dimana untuk pengolahan data lamun ini dia ada dua subbab, yaitu yang pertama itu komposisi jenis lamun dan tutupan lamun. Nah, jadi aku mau jelasin dulu untuk yang komposisi jenis lamun ini adalah formatnya, nanti akan dikirimkan juga ke grup. Jadi di sini kalian bisa nanti langsung pakai Excel ini, tapi mungkin lebih baik kalian rapikan lagi, mungkin kalian beri eh, warna atau dan sebagainya yang mungkin bisa lebih menarik itu boleh, atau mau langsung seperti ini juga tidak apa-apa, atau misalnya mau merubah font dan sebagainya. Jadi kalian list dulu jenis-jenis lamun apa aja yang kalian dapat. Misalnya yang umum di Lampung itu kan N halus sama Thalassia. Nah, kalian tulis dulu nama jenis, nama spesies lamun yang kalian dapat semuanya. Misalnya kalian dapatnya ada tiga, kalian tulis tiga, atau misalnya ada dapat lima, kalian tulis semuanya sampai ke bawah. Nah, terus ini ada di eh, kuadrannya. Kan kalian itu sampai narik transeknya sampai ke 100 meter. Jadi ada 11 kuadran. Nah, jadi di sini kalian centang, misalnya kalian Enhalus acoroides ini kalian temukan di beberapa kuadran, misalnya di kuadran 1 dan 6. Jadi kalian centang di kedua kuadran itu gitu. Nah, misalnya Halophila ovalis kalian cuma temukan di kuadran 4, berarti dicentang aja di kuadran 4 gitu. Aku rasa yang bagian komposisi jenis lamun ini nggak terlalu sulit, jadi kita next ke yang bagian tutupan lamun. Nah, jadi tutupan lamun ini ada beberapa bagian. Jadi yang pertama itu untuk masing-masing kelompok. Jadi kalian buat dulu ini isi sesuai kelompok kalian masing-masing. Judulnya nilai tutupan lamun kelompok, misalnya kelompok satu. Nah, ini juga kuadratnya kalian sesuaikan. Kan kalian kemarin eh, rata-rata itu ada 11 kuadrat. Tapi beberapa ada yang kurang juga. Itu kan menyesuaikan lokasi. Jadi kalian sesuaikan aja penulisan ini juga meternya itu kan ada yang 15 meter jaraknya dan sebagainya. Itu kalian sesuaikan aja tulisannya. Terus ini kalian tulis persentasenya itu per kotak plot dalam kuadrat yang udah kalian foto atau mungkin udah kalian data sebelumnya. Nah, kalian bikin masing-masing per kotak plot itu yang udah pernah diajarkan sebelumnya. Kemudian di sini dirata-ratain per kuadrat itu. Jadi dari dalam kuadrat satu itu rata-ratanya 33%, di mana masing-masing kotak plotnya itu beda-beda. Kotak plot satunya itu 25, duanya 25 dan seterusnya gitu. Nah, kalau udah semua sampai 100 meter kurang lebih kemarin, kurang lebih ada 11 kuadrat. Nah, ini total rata-rata. Jadi rata-rata dari keseluruhan kuadrat ini. Ini di sini udah ada rumusnya, jadi bisa kalian langsung isi aja di sini. Nah, selanjutnya ini ada yang stasiun pagi dan stasiun siang. Stasiun pagi itu kan dari eh, kelompok 5 sampai 8 kalau tidak salah. Jadi ini stasiun 5 ini maksudnya kelompok 5. Jadi yang kelompok 5 itu berapa rata-rata eh, persentase tutupan lamunnya itu didapat dari yang ini. Ini udah persentase akhir, persentase keseluruhan di stasiun kalian, stasiun per kelompok. Jadi ini yang kalian masukkan ke bagian rata-rata stasiun ini. Nah, jadi kalian perlu untuk mengumpulkan data dari masing-masing kelompok keseluruhan. Nah, ini sama kayak tadi, itu eh, rata-rata dari keseluruhan stasiun pagi ini. Rumusnya itu average kurang baru ini. Ini langsung aku bikin aja rumusnya. Nanti ini kalian tinggal isi misalnya 50% atau sebagainya, dia bakal langsung ada. Terus ini juga sama aja sih. Nah, ini untuk yang stasiun siangnya. Caranya juga sama.
Nah, kemudian ada nilai tutupan lamun keseluruhan. Ini juga sama caranya dengan yang stasiun pagi dan stasiun siang tadi, tapi ini digabung secara urut dari stasiun 1 sampai stasiun 8. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tutupan lamunnya itu per stasiun kan, per trip, ada yang pagi dan siang. Nah, kalau ini itu secara keseluruhan. Rata-rata dari 8 stasiun yang udah kalian lakukan itu. Nah, jadi kalian buat diagramnya dari persentase itu. Nih, hasilnya tuh kayak gini. Yang ini kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, kuadrat 4, dan yang total. Ini kan untuk yang per kelompok nih. Nah, nanti kalian buat juga untuk yang per stasiun sama per nilai keseluruhan. Nah, ini kita pilih dulu datanya. Misalnya ini rata-ratanya. Kita blok. Terus ke insert. Ini cari kolomnya. Pakai yang ini aja boleh. Nah, ini kan bakal kayak gini. Ini ini kan bentuknya sama karena datanya sama, tapi dia belum ada keterangannya. Nah, jadi di chart title ini kalian ketik judulnya persentase tutupan lamun kelompok, misalnya kelompok satu. Nah, terus untuk memunculkan persentasenya, bisa kalian klik di bagian diagramnya ini, klik sekali, terus klik kanan, kemudian add data labels. Nah, dia akan muncul persentasenya. Nah, terus untuk memunculkan keterangannya ini, yang kode-kodenya itu bisa kalian klik di bagian diagram ini. Klik sekali tadi, terus klik kanan, kemudian select data. Nah, ini akan muncul kayak gini kan, ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, untuk bagian kirinya, itu kalian pilih edit. Yang seri 1 ini kan edit. Terus kasih namanya persentase tutupan lamun. Nah, kemudian di bagian series values ini kalian pilih yang tanda panah ke atas ini, bakal kayak gini. Terus kalian blok nilai persentasenya dari kuadran 1 sampai ke total rata-rata. Kayak gini. Kalau udah, kalian pencet lagi tanda panahnya, terus kalian oke. Nah, kemudian untuk yang bagian kanan ini di bagian horizontal, kalian klik edit, terus bakal keluar kayak gini. Nah, kalian blok langsung yang kuadrat 1 sampai ke bagian total rata-rata. Kalau udah, kalian klik OK. Terus OK lagi. Nah, udah dia bakal muncul keterangannya kayak gini. Nah, ini untuk diagramnya kayaknya bisa kalian kreasikan masing-masing per kelompok. Misalnya mau kalian ubah fontnya atau ubah warnanya juga boleh. Intinya yang masih uh, cocok untuk dibuat di laporan, tapi juga jangan terlalu rame ya. Nah, kalau misalnya ini udah diagramnya yang per kelompok, kalian lanjut buat yang per stasiun, ada yang stasiun pagi, stasiun siang, dan per keseluruhan. Jadi total nanti akan ada 4 diagram. Jadi yang per kelompok satu, yang kedua itu per stasiun pagi, yang ketiga per stasiun siang, dan yang keempat itu keseluruhan. Nah, misalnya ini sudah kalian kerjakan dua-duanya, yang komposisi jenis dan yang tutupan, itu silakan dimasukkan ke laporan besar kalian sesuai dengan format yang kemarin, yaitu panjang ke bawah 6 dan ke sampingnya menyesuaikan. Ini kan cuma ada satu, jadi langsung aja dimasukin. Nah, kalau yang ini dijadikan satu foto aja. Ini kalian bisa di zoom out. Jadi kalian bisa langsung ini dijadikan satu foto. Bisa kalian screenshot aja, terus nanti kalian masukin ke dalam Word sesuai juga dengan format kemarin, ke bawahnya itu 6 dan ke samping menyesuaikan. Terus ada sedikit perubahan untuk format laporan besar. Jadi untuk yang subbab haspem semuanya itu kan pakai gambar. Seperti yang tadi udah aku bilang, sesuai format kemarin. Ini ada rulesnya.
Nah, untuk di Haspem itu gambarnya 6 kali menyesuaikan. Jadi, panjang eh, gambar ke bawahnya itu 6 dan ke sampingnya menyesuaikan. Itu berlaku untuk semua eh, pengolahan data. Kan udah diajarkan sampai ke grafik semua. Jadi, silakan dimasukin hasil akhir yang kalian dapat. Tapi untuk di parameter perairan itu ini akan aku kirim lagi nanti formatnya. Ini buatnya bentuk tabel kayak gini, sesuai yang ada em, di sabak kalian kemarin. Jadi tinggal dimasukin aja, terus nanti langsung kalian buat pembahasannya di bawah. Nah, untuk pembahasan itu, usahakan bahasannya itu langsung to the point aja. Jadi kalian bisa jelaskan alasan ataupun pengaruh dari hasil yang kalian dapat itu. Misalnya, ini kan kalian dapat rata-ratanya beda tuh, ada yang per kelompok, ada yang per stasiun, ada yang keseluruhan. Jadi kalian bisa jelasin alasan kenapa eh, rata-rata persentase tutupan laman kalian itu bervariasi gitu. Apakah pengaruh dari pasang surut atau lain sebagainya juga bisa kalian jelasin. Jadi silahkan dikerjakan laporannya sesuai kesepakatan kemarin. Progres akan dikumpul di tanggal 15 April. Nah, itu kan kemarin kesepakatan kita adalah selesai sampai bab 3. Nah, tapi aku harap kalian mulai nyicil juga untuk Haspem karena sebentar lagi kan udah mau UAS, udah mau habis semester ini. Jadi biar kalian gak keteteran, silahkan dicicil juga kerjain bagian Haspem-Haspem semuanya. Karena untuk pengolahan data kita udah selesai. Jadi nanti mungkin di bulan akhir April atau di bulan awal Mei itu kita bakal adain UAS yang mana sistemnya itu adalah paparan hasil dari laporan besar kalian. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan di video ini. Semoga kalian dapat mengerti. Misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke grup. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Aku akhiri dengan terima kasih.